Bab 16. Bukan target utama. Begitu sampai rumah sakit, Syamsuddin dan Arun segera menemui Cira. Langkah mereka tergesa-gesa bahkan terkadang setengah berlari menuju ke IGD. Di mana pasien yang bernama Cira? Tanya Syamsuddin. Maaf, Cira siapa ya Pak? Itu yang tadi habis kecelakaan. Oh, bapak keluarganya. Ya betul. Pasien saat ini masih dalam penanganan dokter, jadi kami tempatkan di kamar observasi yang nomor 4. Bagaimana kondisinya? Tanya Syamsuddin. Maaf saya tidak bisa memberi informasi banyak karena pasien masih dalam penanganan dokter. Saat dibawa kemari pasien dalam keadaan pingsan karena syok. Baik terima kasih, kami akan ke sana. Syamsuddin dan Arun segera menuju ruang di mana Cira dirawat. Ruang itu hanya terpisahkan oleh tirai. Saat ini dokter kebetulan sedang memeriksa kondisi Cira yang kebetulan sudah sadar. Beberapa polisi berada di sana untuk meminta keterangan karena ini termasuk tabrak lari. Pak Wo, Cira tampak terkejut dengan kedatangan pamannya itu bersama dengan Tuan Arun. Kamu tidak apa-apa Cira? Mana yang luka? Aku sangat khawatir. Aku baik saja Pak Wo. Tidak apa-apa hanya luka kecil. Luka kecil bagaimana? Ini diperban, ucap Syamsuddin. Bagaimana hasil pemeriksaannya dok? Tanya Arun. Oh Tuan Arun, ternyata nona ini garis bawah, ucapan dokter terpotong. Dia guru anak saya. Oh saya kira calon istri Anda, ucap dokter. Jadi begini, melihat hasil ronsen, sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya perlu merawat luka di tangannya karena sedikit sobek dan mendapat beberapa jahitan, lecet dan memar di beberapa tempat. Dokter memberi penjelasan. Ingat Cira jangan sampai lukamu terkena air, rajin mengganti perban dan juga minum obat. 1 minggu lagi kamu bisa kontrol kemari. Siap dokter. Cira berusaha tersenyum di tengah tubuhnya yang kesakitan. Tapi kenapa pasien tadi pingsan? Itu hal yang wajar Tuan Arun, dia mengalami syok ringan akibat tabrakan. Syok itu bisa terjadi pada setiap orang yang tiba-tiba saja mengalami kejadian yang memicu adrenalinnya. Terima kasih penjelasannya dokter. Sama Tuan Arun, jawab dokter. Kamu sudah bisa pulang Cira, dan ini resep obatnya. Tunggu, pulang. Saya rasa dia perlu dirawat. Dokter, Cira dan Syamsuddin terlihat kaget dengan perkataan Arun. Dirawat untuk apa Tuan? Tanya Cira. Bukankah kamu luka? Ini luka kecil Tuan, tadi dokter juga sudah menjelaskan kalau tidak apa-apa. Jadi untuk apa saya harus dirawat? Mungkin kau masih pusing. Kepala saya baik saja Tuan. Itu dahimu lecet. Bagaimana dengan luka di tanganmu? Yang dijahit itu. Aduh Tuan jangan berlebihan. Cira mengalihkan pandangan pada pamannya, seperti meminta tolong untuk membantunya. Tuan Arun sepertinya Cira biar istirahat di perkebunan saja. Dengan suasana dan udara yang segar dia pasti akan cepat sembuh. Syamsuddin ikut menjelaskan. Cira mengangguk dengan cepat. Baiklah, jawab Arun. Cira bernapas dengan lega. Kau urus administrasinya, aku akan membawa Cira ke mobil, perintah Arun. Baik Tuan, jawab Syamsuddin dan segera menuju bagian administrasi. Arun berjalan mendekati, ia berada di samping berangkar Cira. Dan bersiap membopongnya. Tunggu dulu Tuan. Cira menepis tangan Arun. Tuan mau apa? Membawamu ke mobil, kau tidak dengar perkataanku tadi. Jangan akibat kecelakaan, telingamu jadi tuli. Bukan seperti itu Tuan. Cira menghela napas. Kaki saya baik saja. Dan saya juga bisa berjalan. Celanamu sobek, tunjuk Arun. Itu artinya kakimu juga luka. Cira melihat celananya yang sengaja digunting oleh perawat untuk memudahkan pengecekan luka di kakinya. Iya memang luka tapi cuma lecet, jawab Cira kesal. Dan lagi, ini rumah sakit Tuan.
Saya akan malu jika Tuan membopong saya. Misalnya saya tidak bisa jalan, kan bisa naik kursi roda. Penjelasan Cira seakan memperjelas kebodohan yang dilakukan oleh Arun, entah kenapa ia tidak bisa berpikir dengan jernih. Selamat malam, sapa polisi. Malam, jawab Arun dan Cira bersamaan. Pandangan mereka beralih pada dua orang petugas polisi yang mendatangi mereka. Maaf, kami dari kepolisian bagian lalu lintas ingin menanyakan beberapa hal pada Nona Cira. Kenapa sampai ada pihak kepolisian? Tanya Arun. Ini merupakan kasus tabrak lari. Sedangkan TKP merupakan daerah yang tidak padat lalu lintas. Jadi sangat kecil kemungkinannya terjadi tabrak lari. Anda curiga ini kesengajaan. Maaf, Anda siapanya korban? Cira ini bekerja di tempat saya, jawab Arun. Nama saya Arun Tanawat Siripon. Oh, Tuan Arun pemilik perkebunan. Maaf, saya tidak tahu. Tidak apa-apa. Jadi begini Tuan Arun, kebetulan ada CCTV dari rumah warga yang menangkap gambar waktu kejadian. Chip hitam yang menabrak Nona Cira terlihat sudah ada di sana ketika Nona Cira masuk warung. Bisa jadi ini berubah menjadi kasus pembunuhan, tebak Arun. Sepertinya begitu Tuan, karena plat mobil itu palsu. Maaf, saya potong sebentar. Saya rasa Bapak polisi ini salah, saya orang baru di sini. Baru sekitar 1 bulan saya tinggal di Bogor. Jadi bagaimana mungkin saya punya musuh, sahut Cira. Benar, Cira orang saya. Bisa jadi sayalah yang sebenarnya menjadi target. Anda memiliki musuh. Banyak, jawab Arun. Dunia bisnis memang keras. Sepertinya kasus ini akan lama penanganannya, gumam polisi itu. Apa Nona Cira bisa mengingat orang yang menabrak Anda, mungkin wajahnya? Kalau wajah saya tidak begitu jelas Pak, karena memakai topi, jawab Cira. Setelah saya bisa lolos, mobil itu sempat berhenti untuk memastikan keadaan saya dari dalam mobil. Tapi wajahnya samar. Baiklah, tidak usah terlalu dipaksa Nona. Anda konsentrasi pada pemulihan kesehatan dulu. Mungkin nanti kalau tiba-tiba Anda teringat akan sesuatu yang dapat membantu tugas kami. Anda bisa menghubungi saya. Cira tampak terdiam. Oh iya Pak, saya melihat ada tato kalajengking besar berwarna hitam di tangannya sebelah kiri. Walaupun tidak begitu jelas pipinya seperti memiliki luka atau tanda lahir. Polisi segera mencatat keterangan Cira. Baiklah Nona Cira, kami akan terus mendalami kasus ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Mari Nona Cira. Mari Tuan Arun, pamit kedua polisi itu. Arun hanya mengangguk dan melihat kedua polisi itu meninggalkan rumah sakit. Aduh, kenapa Pak Uwo lama sekali, gumam Cira. Ia tidak betah tinggal lama di rumah sakit. Kau yakin melihat tato kalajengking di tangan kirinya? Tiba-tiba pertanyaan Arun membuyarkan lamunannya. Benar Tuan, itu saya lihat dengan jelas. Bagaimana dengan luka di wajahnya? Kalau itu terus terang saya masih samar. Antara luka atau tanda lahir memang tidak terlihat dengan jelas, jawab Cira. Apa Tuan mengenalnya? Sepertinya begitu, aku pernah melihat tato itu di tangan anak buah Pak Sabto. Oh, orang yang mau menjual tanahnya ke Tuan. Yah, kamu benar, tapi yang memiliki tato seperti itu hanya beberapa orang. Jadi aku harus menyelidikinya lebih lanjut. Sudah Tuan tidak usah ikut menyelidiki. Biarkan polisi yang menanganinya. Bisa jadi Tuan adalah target utamanya. Kamu khawatir dengan keselamatanku? Tanya Arun lirih. Tentu saja saya khawatir. Jika terjadi apa dengan Tuan, bagaimana dengan nasib Gio, dengan nasib para pekerja dan juga dengan nasib saya? Arun terkejut mendengar jawaban Cira. Oh gila lagi perkataannya membuatku mati kutu, umpat Arun dalam hati. Apa hubungannya denganmu? Ya tentu saja ada dong Tuan. Saya belum terima gaji dari Tuan. Hehehe. Cira tersipu malu. Dasar mata duitan.
Syamsuddin sudah kembali dari antri di administrasi dan apotek. Maaf tuan menunggu lama. Antrinya banyak. Tidak apa-apa, jawab Arun. Ayo pulang, keponakanmu yang mata duitan itu perlu istirahat. Hah, mata duitan? Syamsuddin tampak bingung. Maksudnya apa tuan? Tanya sendiri sama orangnya, jawab Arun sambil melirik Cira. Cira hanya tersenyum. Kalau tidak mata duitan dari mana saya bisa bayar hutang tuan, ucap Cira dalam hati. Bersambung.